wabarakatuh. Hello everyone, back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Hakian Zikolbi with NPM 224111184. I am from the management class 22B. Okay, this time I will present that. Oke, saya di sini akan membacakan sebuah materi data populasi sampel penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Dasar statistik. Yang pertama ialah data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistika. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasi dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang penduduk sebuah kota, populasi akan mencakup semua penduduk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam statistik. Yang ketiga itu sampel. Sampel adalah subset atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. 4. Penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik kepada orang lain. Jenis data. Data dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis yang utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contohnya, yaitu termasuk jenis kelamin, warna mata, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal. Mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval memiliki nol yang bukan nol, mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingan. Sementara itu, data rasio memiliki nol mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingan yang lebih berarti, seperti data tinggi, berat badan, atau umur. Pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik. Dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun, seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi
memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun, penting untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel yang digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik dan proses melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel berstrata, populasi dibagi menjadi beberapa strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dan masing-masing strata. Sampel berkelompok. Populasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak dan untuk menjadi sampel. Jenis data. Data nominal. Data nominal adalah data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda, tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh data nominal adalah jenis kelamin, pria atau wanita, warna mata, biru, coklat, hijau, atau merek mobil, Toyota, Honda, Ford. Data nominal tidak memiliki urutan yang intristik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Sedangkan data ordinal, yaitu menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu. Tetapi perbedaan antara kategori tersebut tidak memiliki arti yang angka yang konstan. Contoh data ordinal adalah tingkat kepuasan, seperti sangat puas, puas, tidak puas, atau kelas sosial seperti tinggi, menengah, rendah. Meskipun ada urutan, selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku. Kesimpulannya ya, data adalah inti dari segala hal, dan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar, seperti jenis data, pengambil sampel, dan penyajian data, adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data, pemahaman yang mendalam tentang data memberi kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang yang kita dapat memilih alat analisis yang sesuai dengan dan memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengilhami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam analisis statistika. Karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Thank you. Okay, that's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong word. I take my leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.